Halo guys, kenalin nama gue Tina. Jadi kali ini gue ingin cerita lagi nih tentang pengalaman gue di tempat kerja gue yang baru. Nah, jadi gue itu baru aja kerja di sebuah rumah makan. Jadi rumah makannya itu cukup gede ya. Di situ ada 4 karyawan dan di rumah makan itu tadi kita diwajibkan buat tinggal di mes. Karena di situ disediain mes. Nah, karyawan di situ kan ada 4 ya kan. Cowok 2, cewek 2. Jadi kamarnya cewek itu di bagian luar, sedangkan yang cowok itu di atas. Jadi kayak ada semacam pendopo tinggi gitu loh, kayak menara gitu kan. Nah si cowok-cowok itu tidurnya di atas, kayak di rumah pohon lah gitu ceritanya. Itu tidurnya di atas dan kita cewek-cewek mesnya di bawah. Kamarnya 2. Jadi kayak satu buat gua, satu buat rekan kerja gua tadi. Nah awalnya pas gua datang di situ, bos gua ini maksa buat gua tidurnya tuh bareng sama karyawan yang udah lama ini, si kakak ini. Kita sebut aja namanya Kak Nelly. Jadi gue disuruh tidur sama Kak Nelly. Dan alasan bos gue nyuruh gue tidur sama Kak Nelly itu karena katanya gue gak terbiasa atau takutnya gue takut gitu, dia bilang kan. Ya pokoknya biar ada temannya aja sih intinya, dia bilang gitu. Ya gue yang nggak tahu menau, ya udah. Awalnya gue nerima tuh buat tidur bareng Kak Nelly. Ya gue pas malam itu selesai dari kerjaan, gue masuk ke kamarnya Kak Nelly. Tapi ternyata Kak Nelly dia lagi sibuk banget kan, kayak ngobrol gitu sama suaminya. Ya gue nggak tahu sih dia ngobrolin apa, cuman akhirnya situ gue yang malah ngerasa nggak enak. Ya udah, karena gue segan juga gitu kan sama Kak Nelly, akhirnya gue keluar dah tuh dari kamar Kak Nelly. Gue keluar dari kamar Kak Nelly, gue ke kamar gue. Situ akhirnya gue tidur di kamar gue karena Kak Nelly juga tiduran. Udah, jadinya gue di kamar gue, tapi situ posisinya gue nggak tidur. Dia kayak cuman melek doang gitu, ngeliat apa segala macem. Nah, nggak lama kemudian tuh jam 12 ke atas tuh mulai dengar suara-suara aneh gitu loh. Kayak mulai dari suara ada yang jalan tapi kakinya tuh kayak apa sih bahasa itu, kakinya tuh diseret di lantai gitu loh. Nah terus juga kayak ada yang nyakar-nyakar dinding kamar gua, ngetok kamar gua. Ya pokoknya banyak lah gitu kan. Nah pas itu akhirnya gue berusaha buat gak mikirin, dan ya gue paksain lah buat tidur gitu. Jadinya gue ketiduran juga. Besok kan gue belum ada cerita nih sama Kak Nelly tentang kejadian yang gue alamin. Gue masih diem. Nah pas besoknya lagi nih, malam besoknya tepat jam 12 ke atas, itu sekitar jam 2 hampir jam 3, gue gak tidur sama sekali itu posisinya. Nah pas malam itu juga gue kebelet pengen pipis. Akhirnya gue ke kamar mandi. Nah jadi kan itu kan rumah makan sekaligus cafe gitu kan, ada beberapa pendoponya gitu. Nah pas gue ke kamar mandi tadi, gue pipis. Pas gue keluar itu kan posisinya tuh, kalau gue keluar
WC depannya tuh ada pendopo kan. Nah tepat di depan gua, di pendopo itu tadi, gua ngeliat sesuatu badannya gede banget dan hitam pokoknya banget lah gitu, gede gitu kan. Terus gue ngeliat itu, gue benar-benar badan gue tuh kayak nge-freeze gitu loh, kayak gak bisa digerakin sama sekali dalam hitungan beberapa detik. Akhirnya gue di situ diem kaku. Udah itu posisinya itu gue nggak freeze kayak gitu tuh berarti kayak gue sekitar mungkin ada 5 detikan dong, tapi gue ngerasa lama. Nah selesai daripada gue nge-freeze tadi, udah tuh gue balik ke kamar, tapi gue nggak mau ngingat itu sama sekali. Ya udah akhirnya gue langsung tidur aja kan. Gue tidur. Nah lu tahu besoknya gue langsung cerita sama Kaneli tentang kejadian yang gue alamin. Dan akhirnya Kaneli juga buka suara, dia ngomong, dia cerita sama gue kalau sebelumnya itu, sebelum gue masuk ke situ itu dia ada karyawan dan dia itu resign dari situ karena katanya dia diganggu sama makhluk yang hitam, besar, tinggi, sama kayaknya yang sama gue yang gue lihat ini tadi. Tapi bedanya yang anak itu kemarin dia nggak diliatin secara nyata gitu loh, jadi cuman didatengin di mimpi. Dan yang lebih parahnya gitu, dia tuh diancam kayak kamu mau mati gitu. Gila gak sih? Lu coba bayangin lu didatengin sama tokoh yang kayak gitu, kayak badannya gede, hitam, terus dia bilang kamu mau mati. Sumpah gue sih ngeri ya. Ya gue habis dengar ceritanya itu gue langsung kaget dong. Hah? Emang beneran dia dibilang kayak gitu, kayak di omong kamu mau mati gitu? Emang beneran didatangin di mimpi? Tapi si Kaneli berusaha yakinin gue kalau kayak ini cerita yang diceritain ini dia nggak ngarang, dia emang beneran dapet cerita dari si cewek itu langsung. Dan ternyata tuh pas hari itu bos gue dateng tuh ke lokasi. Akhirnya Kaneli itu tiba-tiba blok gitu kan, ngomong langsung ke bos gue kalau gue ngalamin kejadian itu tadi malam. Nah orang tuanya bos gue ini ternyata ya tahu juga tentang cerita si cewek yang resign sebelum gue. Akhirnya tuh dia kayak minta obat rukyah gitu deh, nggak tahu obat apa itu. Pokoknya gue disiram-siram itu pakai air sama si opah ini tadi. Itu dipanggilnya opah ya kan, orang tuanya dari bos gue, opah sama oma. Nah jadi opah itu nyirapin gue lah tuh pakai air, kata biar gue dilindungin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah deh tuh, gue disembor apa segala macam, dibaca-bacain. Terus dia bilang kamu nanti malam jangan tidur sendiri lagi ya, kamu tidur nanti sama Kak Nelly aja biar Kak Nelly jagain, kalau mau pipis tuh berdua jangan sendiri, bilang gitu. Gue di situ kayak ya udah manut aja dah gitu, ngikut aja. Ternyata pas kita malamnya ini tadi kita tidur berdua kan, karena disuruh tadi tidur berdua. Sebelum tidur di kamar digangguin sama tuh makhluk ngetok-ngetok. Gua kaget dong, siapa yang gitu kan, ngetok dinding. Terus gue bilang kayak gini sama Kaneli, kakak dengar kan? Terus Kaneli jawab,
iya denger. Udah diem aja, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue diem. Makin dah tuh, makin menjadi nyakar dinding, ngetok pintu. Akhirnya gue mulai gak tahan, terus gue kayak ngomong, kok dia ganggu mulu sih, gitu kan. Gue ngomong, tapi Kaneli tuh diem aja gitu, kayak jangan ini, bisa gak sih gak usah di, apa maksudnya, kayak gak usah di respon gitu, diem aja, dia bilang gitu. Akhirnya dia tidur dan gue juga ikutan deh tuh, gue tidur daripada gue ketakutan kayak begini gitu kan. Ya udah tuh gue tidur. Nah besok paginya gue juga nggak cerita sama bos gue, Kak Nelly yang cerita. Terus Kak Nelly bilang kan, tuh kan bener ceritanya tentang yang diganggu-ganggu itu. Awalnya Kak Nelly itu kayak pengen cerita tapi dia tuh takut kalau dikira bohong gitu loh. Dan dia juga sempat ngira ya kalau dia tuh cuma halusinasi doang dengar-dengar kayak begituan. Dan akhirnya pas gue ceritain dan kita juga ngalamin pas kita satu kamar, dia baru percaya kalau ternyata yang dia dengar tuh emang beneran ada dan dia nggak halusinasi gitu. Ya udah akhirnya besoknya gue tidur. Terus gue kali ini tidur sendiri nih. Gue nggak mau tidur sama Kak Nelly. Ya gak tau kenapa malam itu gue pengen tidur sendiri. Kata gue digangguin, gak tahu. Sampai gue gak bisa tidur, akhirnya gue ngetok kamar Kak Nelly malam itu juga. Akhirnya gue minta sama Kak Nelly, gue pengen tidur di kamar Kak Nelly. Udah tuh sampai pagi. Nah pas paginya lu tahu kenapa ya? Gue resign dari kerjaan itu. Bos gue kaget dong. Terus bos gue bilang kayak, kenapa resign ini segala macam, dia bilang kan. Kenapa? Terus gue bilang gue nggak betah di sini, maaf ya, gue bilang gitu kan. Soalnya gak enak aja gitu, gue gak biasa diganggu-ganggu gitu kan. Tapi bos gue tetap kayak, udahlah makanya tidur sama Kak Nelly aja berdua, apa segala macam kan, tidur berdua aja. Atau enggak ntar kamarnya kita rubuhin aja, kita bikin 2 jadinya gitu. Yang kamar 2 tadi dibikin 1 gitu loh, biar kalian bareng-bareng gitu. Akhirnya gue tetap nolak dan ya udah gue tetap kekeh sama omongan gue kalau gue pengen resign. Ya udah akhirnya gue dijemput dari sama adek gue pagi, akhirnya gue resign. Udah bener-bener, wah gue baru pertama kali sih ngeliat kayak gitu.